Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 21 Februari 2022. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara seiman dan sepanggilan, selamat pagi. Semoga rahmat dan berkat Allah menyertai kita agar sehari ini sungguh kita mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Allah dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah lalu terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang pun mengatakan, "Ia sudah mati." Namun, Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barangkali bukan hanya ketidakmampuan para murid yang membuat roh jahat dalam Injil tadi tidak mau keluar dari tubuh sang anak, tetapi kepercayaan orang-orang juga ikut berpengaruh atas kegagalan pengusiran roh jahat itu. Saudari-saudara, penting untuk kita sadari bahwa suatu karya Allah akan terjadi jika ada rasa saling percaya satu sama lain. Allah memberikan kepercayaannya pada kita agar bisa selalu hidup dalam jalannya. Maka kita pun juga harus percaya akan kuasa Allah itu. Jika salah satu pihak tidak mempunyai rasa percaya, maka tidak akan terjadi mahakarya Allah bagi hidup kita. Jadi, kegagalan pengusiran roh jahat dalam Injil hari ini bukan hanya kesalahan para murid. Barangkali kualitas kepercayaan orang-orang juga turut berpengaruh. Mereka mungkin cenderung lebih sreg jika yang mengusir roh jahat itu Yesus sendiri. Maka ketika yang ada hanya para murid, kepercayaan mereka pun tidak lagi penuh seperti tatkala ada Yesus. Pola kerjasama dan kesalingan merupakan bentuk iman yang diajarkan melalui Injil ini. Terkadang, jika kita kurang terlalu percaya atas kuasa Yesus, yang tersisa hanyalah sebuah kegagalan dan kekecewaan. Maka, mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kepercayaan iman. Kita harus awas terhadap roh jahat yang terkadang membuat kita itu menjadi bisu dan tuli terhadap suara Tuhan. Misalnya, mari kita sekarang perlu untuk memberi kepercayaan pada orang lain,
belajar mendelegasikan kuasa pada mereka yang kompeten, serta belajar soal kaderisasi misalnya. Saudari-saudara, Tuhan berkarya bersama setiap orang yang mempunyai kehendak baik. Maka kita pun diajak untuk melihat secara jelas di mana saja Tuhan bekerja terhadap orang-orang itu dan juga terhadap diri kita sendiri. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berilah kepada kami rasa percaya kepadamu dan kepada sesama. Bukalah hati kami untuk mampu melihat karya-Mu, dan semoga kami juga masih mampu mendengar suara-Mu, sehingga hidup kami pun tertuntun pada jalan yang Kau kehendaki. Semoga pada sehari ini pun kami semakin berkualitas di dalam olah iman dan olah percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala kebaikan-kebaikan yang akan kita buat senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.